menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Akhir kisah sang jenderal. Hakim putuskan masa tahanan Sambo. Nasib Sambo CS makin mengenaskan. 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242. 4. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan atau Jaksel memastikan memperpanjang masa penahanan terdakwa Ferdy Sambo dan 4 orang lainnya dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pemeriksaan selama 90 hari ya. Itu pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Nah, kemudian jika pemeriksaan ternyata belum selesai di tingkat pengadilan negeri dengan masa penahanan 90 hari tersebut, bisa dimintakan perpanjangan ke pengadilan tinggi. Dasarnya pasal 29 ayat 1 ayat 2 kemudian di 6-nya. Itu total masa penahanan yang bisa diberikan oleh pengadilan tinggi itu adalah selama 60 hari. Nah, artinya apa? Setelah masa berakhirnya penahanan nanti tanggal 9 Januari oleh di pengadilan negeri, nanti pasti majelis hakim melalui ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan akan meminta perpanjangan penahanan ke pengadilan tinggi atas dasar pasal 29 ayat 1, 2 dan ayat 6 tadi. Masa penahanan Ferdy Sambo CS diperpanjang. Dilansir merdeka.com. Setelah berakhirnya masa penahanan tanggal 9 Januari 2023 nanti, pasti majelis hakim melalui ketua pengadilan negeri Jaksel akan meminta perpanjangan penahanan ke pengadilan tinggi. Kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyanto kepada wartawan di Jakarta Selasa 3 Januari. Dia menjelaskan penahanan terhadap Ferdy Sambo dan kawan-kawan itu dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Dengan demikian, ketika pemeriksaan terhadap mereka belum selesai sampai akhir masa penahanan pada 9 Januari 2023, Majelis Hakim PN Jaksel melalui ketua pengadilan berwenang memperpanjang masa penahanan paling lama 60 hari. Langkah tersebut pun sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 KUHP yang menyebutkan ketua pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. Oleh karena itu, Juyanto mengatakan Ferdy Sambo dan kawan-kawan tidak akan bebas pada 9 Januari 2023. Tidak akan bebas. Kami sudah menyusun per kalender sampai sebelum masa berakhir. Perpanjangan para terdakwa pasti akan sudah diputus. Ujarnya seperti dilansir dari Antara. Saat ini para terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf masih menjalani tahapan pemeriksaan di persidangan. Pada hari ini, PN Jaksel menggelar sidang terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dengan agenda pemeriksaan saksi ahli, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Muhammad Said Karim. Selain itu,
Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tolak saling beri kesaksian di persidangan. Suami istri yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kompak menolak saling memberi kesaksian. Mereka berdua tidak mau memberikan kesaksian dalam kasus tersebut. Awalnya, majelis hakim mengatakan dalam persidangan selanjutnya kalau Ferdi Sambo akan bersaksi untuk istrinya. Saat ditanya kesediaan tersebut, Sambo menolak. Saudara terdakwa dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara istri saudara. Apakah saudara akan mengundurkan diri? Apakah akan memberikan keterangan? Silakan berkonsultasi karena akan saling bersaksi, kata hakim dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 3 Januari 2023. Ferdi Sambo kemudian berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Setelah itu dia mengatakan tidak mau bersaksi buat istrinya. Saya tidak perlu menjadi saksi untuk istri saya, ucap Ferdi Sambo ke hakim. Lalu hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah dirinya bersedia memberikan kesaksian untuk suaminya. Putri mengaku tidak ingin bersaksi untuk Ferdi Sambo. Saudara terdakwa dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara suami saudara. Apakah saudara akan mengundurkan diri? Apakah akan memberikan keterangan? Silakan berkonsultasi, tanya Ketua Majelis Hakim Wahyu. Tidak mau memberikan keterangan, kata Putri. Ferdi Sambo dalam perkara ini didakwa dugaan pembunuhan berencana kepada Brigadir J yang dilakukan bersama dengan Baradae atau Richard Eliezer Budiang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Ferdi Sambo juga didakwa dalam kasus merintangi penyidikan perkara kematian Brigadir J. Kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hadirkan Said Karim jadi saksi meringankan. Ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali menjalani persidangan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan Selasa 3 Januari. Penasehat hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, mengaku bakal menghadirkan saksi ahli atau meringankan untuk Ferdi Sambo dan istrinya. Sesuai jadwal yang diberikan majelis hakim, hari ini tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menghadirkan satu orang ahli, yaitu Said Karim, kata Febri dalam keterangannya. Ex-jubir KPK itu mengatakan saksi ahli yang mereka hadirkan merupakan guru besar dari Universitas Hasanuddin, pengajar hukum pidana, hukum acara pidana, dan kriminologi, ujar Febri. Febri Diansyah berharap ahli pidana yang mereka hadirkan dapat membuat terang perkara pembunuhan berencana tersebut. Dia akan memberikan keterangan sesuai keilmuan yang dimiliki dapat diharapkan makin membuat terang perkara ini, pungkas Febri Diansyah. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain Ferdi, Putri, Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Maruf turut didakwa dalam perkara yang sama. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU, Ferdi Sambo disebut memerintahkan Barada Richard untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Terdakwa Ferdi Sambo juga disebut ikut melepaskan tembakan kepada Brigadir J. Ferdi Sambo CS didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.